dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Haleluya. Kita percaya kehidupan kita bersama Tuhan adalah kehidupan yang menyenangkan. Ya, menyenangkan bukan seperti yang kita bayangkan dalam hati. Menyenangkan karena susah senang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Mau baik di hujan maupun di waktu kering, kemarau, selalu Tuhan hadir menyertai kita. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya kami bisa menjumpai Bapak Ibu semuanya dalam program Doa Sehati pada malam hari ini, meluncur dari kota Purwokerto, GPIS Purwokerto, bersama dengan kami Vivi Robi Harjo dan Bapak Gembala Dono Robi Harjo. Puji Tuhan. Selamat malam Ibu Yuli di kota Purwokerto, juga Henok di Papua bersama dengan keluarga. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, dahsyat, dahsyat Tuhan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa lagi yang akan menyusul untuk bergabung dengan kami dalam live Doa Sehati Gereja Peter Injil Sepenuh Purwokerto? Kita akan tunggu selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kami berkesempatan untuk live dari kota Solo, maka pada hari ini kami kembali mengudara dari kota Purwokerto dan ada kembali di base camp kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menyembah Tuhan? Apakah saudara juga sudah siap untuk membuka hati untuk firman Tuhan yang akan kita terima malam hari ini? Siapkan hatimu, buka pikiranmu, buka hatimu, supaya Roh Kudus malam hari ini menjamah kita, melawat kita, dan kita menjadi dengar-dengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Henok, haleluya, shalom. Sekiranya Tuhan memberkati pelayanan Henok dan keluarga di Papua sana ya. Amin. Selamat malam dari kota Bandung. Ada Tante Elizabeth Sulastri. Selamat malam Tante Lastri beserta dengan keluarga. Tuhan kiranya memberkati ya. Sehat-sehat selalu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang rasanya kalau kita yang berjauhan dari berbagai penjuru kota di tanah air ini bisa disatukan malam hari ini lewat program kami Doa Sehati ini. Dan kami terus berdoa agar supaya program ini dapat terus memberkati dan menjangkau lebih luas lagi para anak-anak Tuhan yang ada di seluruh tanah air, bahkan yang ada tinggal di luar negeri yang merantau di sana. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam semuanya. Apa kabar sekali lagi? Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita punya pribadi yang mengasihi kita apa adanya, yaitu pribadi yang mengenal kita luar dalam, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengenal kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
kita akan pujian ini ya. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, tinggal dalam indahnya hadirat-Mu, kami mau lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, Yesus pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan, sumber kehidupan, kasih setia-Mu dalam hidup ini. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, terima kasih. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang menopang, Tuhan menyertai. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tanganmu, gadamu, dan tongkatmu itu yang menghiburku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Sungguh Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah Tuhan membiarkan kami, menelantarkan kami. Tuhan
Tuhan selalu menyertai, bahkan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih. Kami telah menikmati banyak kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang tidak terhingga. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami datang dengan membawa ucapan syukur kami. Kami datang dengan membawa hati yang penuh ucapan syukur. Kiranya Engkau mau berkenan atas persembahan kami, syafaat kami, penyembahan kami, pujian kami, perenungan kami malam hari ini Tuhan. Dan Engkau memberkati dan menjamah setiap umat-Mu yang berada di rumah masing-masing sedang mengikuti live streaming dengan kami malam hari ini. Kuasa Tuhan kiranya menjamah, menjangkau mereka sekalian, baik dari kota Purwokerto, dari Bandung, dari Papua, dari kota Solo, dari mana-mana pun Tuhan. Tuhan menjamah dan melawat kami semuanya. Dan biarlah kami semuanya Tuhan dibangunkan kembali iman kami. Dan biarlah sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan memimpin hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, dan juga memberkati kami yang mendengarkannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Bu Yuli, selamat malam untuk Henok dan pasangan. Selamat malam untuk Tante Lastri yang ada di Bandung. Apa kabar semuanya? Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca kitab Daniel. Ya, kita akan membaca kitab Daniel, saudaraku. Ya, kitab Daniel itu ada di mana? Kitab Daniel itu ada di Perjanjian Lama, saudaraku, bukan di Perjanjian Baru. Ya. Kitab Daniel, saudaraku. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung, tap-tap layar. Oke, ya. Daniel pasal yang ketiga, saudaraku. Kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, saudaraku. Saya akan membacakan untuk saudara, ya. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30, saudaraku, ya. Alkitab kita diberikan judul Perapian yang Menyala-nyala. Ayat pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya. Ya. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa
dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menteri, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu.
bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ya. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saya akan membaca ayat yang terakhir, ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan itu hari demi hari. Puji Tuhan. Ya. Bukan hanya merenungkan saudaraku, ya, tapi membaca, merenungkan. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang populer, yang viral, yang lagi terkenal, saudaraku, ya. Beliau mengatakan bahwa saya tertekan ketika harus diwajibkan membaca Alkitab, ya. Tapi dia menekankan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bagaimana merenungkan firman Tuhan siang dan malam tanpa membacanya? Dari mana ia dapat mendengar? Ya, ada banyak orang hamba-hamba Tuhan yang memperkosa, ya, menyalahgunakan, memelintir pengertian dalam Alkitab tanpa membaca keseluruhan Alkitab, bahwa di Alkitab itu tidak ada kata membaca firman Tuhan. Ya kan? Bahkan dikutip, berbagailah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya kan? Padahal di kitab yang lain juga, ya, berbagailah orang yang membacakan Taurat itu, ya. Jangan lupa saudaraku, orang bisa merenungkan firman Tuhan itu karena membaca, ya. Mendengar, ya, mendengar karena ada yang membaca, saudaraku, bukan hanya mendengar dari HP-nya, saudaraku. Nah, oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jaringan hilang. Di mana yang hilang, Henok? Di tempatmu apa di tempat saya yang jaringannya hilang? Wow, puji Tuhan. Dalam nama Yesus jaringannya kembali. Ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita mau bicara apa sih? Ya. Mengingat ada khotbah-khotbah viral yang cuplikan cuma secuplik, isinya 1 menit 2 menit, yang menekankan satu hal sementara mengabaikan yang lain, ya. Menekankan merenungkan firman Tuhan tapi tanpa membacanya, ya. Sementara kitab surat Wahyu, ya, kitab terakhir dalam Alkitab, di Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga itu sudah jelas bahwa orang yang bisa merenungkan firman Tuhan itu adalah orang yang membaca, bukan orang yang mendengarkan saja. Orang yang mendengar itu hasil dari bacaan, dari membaca, saudaraku. Saya akan bacakan untuk saudara. Mungkin ada yang belum khatam dari Kejadian sampai Wahyu sudah mengklaim bahwa tidak ada kata membaca Alkitab, kata membaca firman Tuhan. Ya, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan. Jelas ya? Paham? Ya, berarti orang yang mengatakan bahwa saya tertekan karena dipaksa membaca Alkitab, ya,
Ingat di sini ya. Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga mengatakan berbahagialah orang ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Jadi orang yang mendengarkan tuh kalau ada yang membaca, kalau nggak ada yang membaca apa yang didengarkan. Dan terus apa yang mau direnungkan, saudaraku? Nah, hari ini kita membaca, merenungkan, dan Tuhan mau berbicara apa dalam kehidupan kita dari kitab Daniel pasal yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kisah Daniel ini kisah tokoh yang spektakuler, kisah tokoh yang luar biasa dahsyat ya. Nah, seringkali banyak orang Kristen itu ingin menjadi saksi bagi Tuhan, tapi tidak paham atau gagal paham dalam memahami konsep berpikir, ya kan? Dia pikir ketika kompromi itu bisa dikatakan menjadi terang. Kompromi itu maksudnya mengikuti alur pikiran mereka yang di luar sana, kumpul-kumpul dengan mereka, ya kan? Terus meninggalkan identitasnya. Contoh, ketika pada hari Minggu yang harusnya itu jam ibadah dipakai untuk kumpul-kumpul dengan mereka di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, dengan alasan supaya menjadi terang dan menjadi berkat. Bagaimana bisa menjadi terang dan menjadi berkat bagi mereka di luar sana, sementara kita menjadi orang yang tidak setia dalam keyakinan kita. Harusnya kita beribadah, kita abaikan, kita tinggalkan demi katanya menjadi terang bagi orang di luar sana. Apakah alasan ini dapat dibenarkan? Ya kan? Apakah alasan seperti ini bisa dianggap benar? Nah, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen gagal paham tentang menjadi terang di luar sana. Mereka banyak kompromi, ya, mengabaikan hal yang prinsip, ya, sesuatu yang mendesak, ya, dikalahkan dengan sesuatu yang penting. Perhatikan baik-baik. Sesuatu yang penting belum tentu mendesak, tetapi sesuatu yang mendesak sudah otomatis itu penting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mana yang mendesak, mana yang penting, ya? Ibadah itu mendesak atau penting? Kalau hanya sekedar penting, berarti yang mendesak kebutuhan kita yang ada di luar sana. Kumpul-kumpul itu mendesak, ya. Ingat, waktu kita itu terbatas dan tidak tahu kapan Tuhan panggil. Kalau pada waktu kumpul-kumpul kita dipanggil Tuhan, pada waktu itu kita berkata bahwa kita sedang menjadi saksi. Padahal itu menjadi jalan bahwa orang mengatakan, ini hari Minggu kok kamu tidak ibadah. Ya kan? Batal. Ya, apa yang menjadi saksi bagi dirinya, saudaraku. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara buktikan diriku setia. Ya kan? Ingat kata setia. Setia itu konsisten, ya. Tidak kompromi dengan situasi dan kondisi. Nah, dari mana kita bisa belajar kata setia ini, saudaraku? Dari kehidupan tokoh malam hari ini dalam kitab Daniel, ya. Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 30, saudaraku. Buktikan dirimu setia. Apakah saudara dan saya ini orang-orang yang setia? Ya, kalau orang yang setia buktinya apa? Ya, apakah cukup sebagai orang Kristen? Ya, orang Kristen tidak menjamin setia, karena orang Kristen seringkali mengingkari kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan itu sudah setia, ya, tapi justru kesetiaan Tuhan itu diremehkan, diabaikan, ya. Katanya lebih prioritas, ya, lebih prioritas keluarga daripada pelayanan. Nah, itu juga tokoh hamba Tuhan yang terkenal, saudaraku, ya. Lebih prioritas keluarga daripada
pelayanan di gereja. Skala prioritasnya yang benar yang mana? Kecuali keluargamu itu megap-megap mau mati, maka itu mendesak untuk segera ditolong. Tapi kalau hanya sekedar kumpul-kumpul untuk makan, itu bukan mendesak, itu hanya sekedar penting, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Kalau saudaramu yang kamu anggap itu lebih prioritas, itu kalau ia mau mati, sekarat, perlu segera bantuan dan pertolongan. Tapi kalau hanya kumpul-kumpul untuk makan, ngobrol, itu bukan mendesak, tapi hanya sekedar penting. Ya, perhatikan, penting, bukan mendesak. Jadi masih dapat ditinggal, terlambat gak apa-apa. Ya, kumpul datang terlambat gak apa-apa. Tapi banyak orang kumpul itu mendesak dibandingkan ibadah. Ibadah itu gak penting, hanya sekedar penting, deng. Ya, jadi banyak orang Kristen itu pengen diberkati hidupnya, ingin doanya didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan, tapi menganggap ibadah itu tidak mendesak. Heran kan? Heran kan? Coba saudara berpikir, ya, kalau kumpul makan itu lebih mendesak dibanding kumpul beribadah. Terus kita meminta Tuhan mendengarkan doa kita. Itu sesuatu yang ganjil enggak sih? Ya. Sesuatu yang aneh enggak sih? Nah, sebentar lagi musim 17 Agustus, ya. Banyak orang tidak memiliki hikmat bagaimana kumpul dengan lingkungan, bagaimana kumpul dengan lingkungan dia berada. Sehingga banyak orang menganggap bahwa ini kesaksian model apa? Ya kan, mengabaikan ibadah demi kumpul kan bisa. Kita punya hikmat untuk, ya, bagaimana cara berkumpul dengan lingkungan. Apakah kumpul itu pada waktu 17 Agustus saja, saudaraku? Ya, apakah kumpul itu hanya pada waktu begitulah, di tiap-tiap hari kemana aja? Ya kan, kesaksianmu bukan hanya pada waktu bulan Agustus, tapi kesaksianmu berada tiap-tiap hari, bulan demi bulan. Ya, hati-hati sebagai orang yang mengaku Kristen, ya, yang membuat dalil bahwa ini kesaksianku. Bulan kemarin kemana aja kok kesaksiannya hanya di bulan Agustus, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga mengabaikan ibadah. Ya kan? Kalau kamu tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan di lingkunganmu, paling tidak makananmu hadir di tengah-tengah meja mereka dalam berkumpul. Ya kan? Nah, paham sampai di situ? Ya. Shalom Pak Musi, shalom untuk Tioma. Ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat dari Kitab Daniel pasal yang ketiga, saudaraku? Pelajaran apa yang kita dapat dari Kitab Daniel pasal yang ketiga? Oke, kita semua punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ya, karena orang yang tidak punya masalah itu bukan manusia. Ya. Orang yang tidak punya masalah itu bukan manusia, karena manusia selalu ada masalah tiap-tiap hari. Bangun pagi saja sudah bermasalah. Ya kan? Mau bangun atau tidak, badannya sehat atau sakit, ya kan? Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah masalah? Shalom Tioma, apa kabarmu? Ya kan? Buktikan bahwa hidup kita itu tetap setia kepada Tuhan. Ya, saudara pasti paham Daniel dan kawan-kawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memiliki masalah yang sangat ruwet dan besar dan menyangkut nyawa, saudaraku. Tapi bagaimana mereka bersikap
menghadapi masalah yang gaswat, yang gawat, ya kan? Oke, yang pertama, pelajaran penting adalah melakukan kehendak Tuhan itu bisa membuat saudara dan saya berada dalam masalah. Jangan berpikir ketika kita mulai mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan, justru dibebaskan dari masalah. Makanya banyak orang berkata, ya, ketika aku mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh malah banyak masalah datang dalam kehidupanku. Itu fakta kan? Ya kan? Dia berpikir, banyak orang Kristen berpikir ketika mengikut Tuhan dengan setia, semua masalah nggak ada, dibebaskan dari masalah. Tapi faktanya, ketika mengikut Tuhan, itu justru diperhadapkan dengan masalah. Buktinya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjadi contoh nyata. Dan bahkan banyak orang Kristen mengalami hal yang sama. Ketika mengikut Tuhan banyak sekali masalah, tantangan, hambatan, rintangan, ya saudaraku. Nah, pelajaran yang pertama, melakukan kehendak Tuhan bisa membuat saudara berada dalam masalah. Jangan berharap dunia menghargai saudara. Jangan berharap dunia menghargaimu. Ya, contoh, mengorbankan waktu ibadah dengan kumpul-kumpul, dia pikir, banyak orang berpikir bahwa dia dihargai di situ. Senang sekali, wah Kak, baik sekali. Ya, jangan berharap bahwa kamu dihargai. Justru di situ saudara akan mendapatkan label bahwa saudara orang tipe yang tidak setia dalam mengikut Tuhannya. Kenapa? Waktunya ibadah dianulir. Ya, dengan santai ngobrol, ngopi, makan, nyenek, gembul, ya kan? Bagaimana mau dihargai? Jangan berharap kamu dihargai oleh dunia ketika kamu meninggalkan Tuhan, ya kan? Oke. Pelajaran pertama, melakukan kehendak Tuhan bisa membuat kita berada dalam masalah. Masalahnya apa? Ingat, Daniel. Kita lihat di dalam Daniel ini pasal yang ketiga, ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang setia dalam ibadahnya, dan itu tidak bisa diganggu gugat, ya, kecuali ya sekarat, ya. Suatu ketika Raja Nebukadnezar memberikan perintah, ya, karena sudah mendirikan patung prasasti yang untuk disembah sebagai sesembahan kerajaan, ya, Babel, ya, pada waktu pelantikan pentahbisan patung properti pelantikan patung properti, ya, yang menjadi sarana, ya, patung prasasti, ya, yang dijadikan ikon, ya, sesembahan raja. Ketika bunyi sangkakala dan bunyi-bunyian lain dibunyikan, semua orang yang ada di wilayah kekuasaan Raja Nebukadnezar itu harus sujud menyembah. Ini suatu ketetapan, undang-undang. Dilanggar, mati. Ya, ketika dilanggar, mati. Sementara kelompok anak muda Sadrak, Mesak, dan Abednego ini orang Yahudi yang setia kepada Allahnya. Nah, apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Perhatikan baik-baik, ya, apa yang terjadi ketika bunyi sangkakala dan lain-lain itu dinyatakan, dibunyikan, mereka tetap tidak mau sujud. Loh, apa komparasi hubungannya dengan kehidupan orang Kristen zaman ini? Ya kan? Ketika, ya kan, kesibukan yang lain di luar sana pada waktu jam ibadah, harusnya tetap konsisten ibadah.
jangan jam ibadah itu digeser demi acara-acara kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Itu komparasinya. Itu aplikasinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya memang sih, dalam Alkitab tidak ada yang merujuk ke situ, kata-kata yang jelas. Tapi kita memiliki rema, hikmat, bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Ya, Daniel tetap setia beribadah kepada Allahnya, walaupun raja memerintahkan untuk menyembah patung. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan pada hari Minggu, jam ibadah kita waktunya ibadah, atau kita meninggalkan jam ibadah itu demi kumpul-kumpul dengan keluarga? Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika seseorang mulai mengikut Tuhan, maka dia akan diperhadapkan dengan masalah. Keputusan etis, ya kan? Bagaimana mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupannya sehari-hari, atau ya, waktu untuk Tuhan dikorbankan hanya untuk kehidupannya sehari-hari. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Sekali lagi, pelajaran yang pertama, melakukan kehendak Tuhan bisa membuat kita berada dalam masalah, dan jangan berharap dunia menghargai kita. Lihatlah Yesus, ya, dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apakah kita mau kompromi dengan dunia, atau kita akan terlihat? Perhatikan, kalau mau jadi terang, kita akan terlihat, oh dia itu hari Minggu jam 10 itu waktunya ibadah. Ya kita maklum karena dia orang Kristen, jadi jam 10 dia ibadah dulu. Mungkin setelah ibadah dia akan kumpul datang kemari. Harusnya begitu. Itu namanya terang di tengah-tengah kegelapan. Bukan waktunya ibadah dipakai untuk kumpul-kumpul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Pelajaran yang kedua. Ya, dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Ya, Tuhan akan bersama kita dalam setiap kesulitan. Ya, Tuhan akan bersamamu dalam setiap kesulitan. Percayakah engkau bahwa dalam setiap kesulitanmu Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupanmu? Dialah Allah Immanuel, dialah Allah yang menyertai. I always you. Ya. I always be with you. Aku akan selalu ada bersamamu. Tuhan menyertaimu. Ya kan, itu arti Immanuel. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ada banyak orang, ya, memilih meninggalkan penyertaan Tuhan, dan ia memilih jalurnya sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Terus di mana kalimat ini diambil kesimpulan, dapat kesimpulan seperti itu? Ya. Kalau saudara membaca, ya, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan bahwa keputusannya tepat, aku akan tetap setia kepada Allahku apapun yang terjadi, dan dia tahu resikonya. Ingat, orang yang mengikut Tuhan itu banyak resiko. Salah satunya Sadrak, Mesak, dan Abednego diberhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat sampai orang yang memanaskannya mati. Ya, maka di situ ia tetap percaya. Ya, dalam setiap kesulitan di situ Tuhan menyertainya. Ya. Dari mana kalimat ini muncul? Ya baca Alkitabnya. Bagaimana mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam kalau enggak membaca Alkitabnya? Saudaraku, mendengar dari mana? Emang yang dia dengar itu dari mana? Gitu kan? Baca.
Daniel pasal yang ketiga, ya kan? Kisahnya seperti apa? Direnung-renungkan, terus aplikasinya apa? Gitu kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan Tuanku? Dari dalam tanganku. Itu perkataan Nebukadnezar. Ancaman kematian diperhadapkan kepada mereka, ya, anak-anak muda Yahudi yang excellent, ya, yang luar biasa hebat, ya. Jangan merasa hebat kalau tidak punya excellent, yang tidak punya kredibilitas. Apa itu kredibilitas? Jangan jangan merasa hebat kalau tidak punya integritas. Apa itu integritas? Jangan merasa hebat kalau hidup kita hanya biasa-biasa saja. Ya, orang berkata A, kita ikut A, orang berkata B, kita ikut B. Apa itu? Ya kan? Nah, ini Raja Nebukadnezar aja ngomong dengan ancaman hukuman. 3 orang pemuda Yahudi yang luar biasa itu tetap teguh dalam pendirian. Aku akan tetap ibadah. Aku akan tetap ibadah. Apapun katamu, apapun ancamannya, apapun hukumannya, aku akan tetap ibadah. Nah, hebat bukan integritasnya, kesetiaannya? Ini bukti kesetiaan, saudaraku. Ya, bukti kesetiaan kepada Tuhan. Jangan membungkus supaya jadi berkat di luar sana. Gimana mau jadi berkat hidupnya aja sama dengan mereka? Ya kan? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukannya menghancurkan mereka, api malah menghancurkan tali yang mengikat mereka. Perhatikan ayat yang ke-25. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat itu bukan membakar tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi justru melepaskan tali yang mengikat mereka, tali belenggu yang mengikat ketiga pemuda tadi, saudaraku yang bahkan di situ ada sosok yang menemani, yang tadinya mereka jumlahnya cuma 3 menjadi 4. Nah, siapa yang keempat ini? Inilah Allah Immanuel yang menyertai kehidupan umatnya yang setia. Jadi kalau mau disertai Tuhan hidup kita, kita harus setia. Masa orang yang tidak setia disertai Tuhan? Kamu melakukan dosa disertai Tuhan. Kamu memberontak disertai Tuhan. Kamu berkhianat disertai Tuhan. Dari mana pemahaman yang aneh seperti ini kebanyakan? Ya kan? Kita nggak ibadah minta disertai Tuhan, ya kan? Kita melalaikan kewajiban minta disertai Tuhan. Dari mana ini? Ya, Tuhan macam apa ini? Kalau satu pelanggaran, suatu hal yang tidak benar, minta disertai. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik. Jadi setiap kesulitan, setiap masalah itu bukti bahwa kita adalah orang yang tetap setia ketika kita tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, ya. Bukannya menghancurkan mereka masalah itu, api malah menghancurkan tali mengikat mereka, membebaskan mereka. Sebuah dorongan ini mungkin terlihat seperti keadaan yang membuat Anda terkunci, tetapi Tuhan akan membela Anda, membela saudara, membersihkan nama saudara, dan membawa saudara keluar dengan kemenangan. Ya, saudara akan keluar sebagai seorang pemenang.
Ya, seorang pemenang nggak pernah berjuang kok mau jadi pemenang. Hahaha. Ya, mengklaim lebih dari pemenang dalam skala perkara. Dalam segala perkara aja hanyut kok mau jadi pemenang. Ya, paham sampai di situ dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan merasa bahwa kita ini orang yang paling berhikmat ketika diajarin, ya, ketika dikasih sesuatu yang benar kita menolak, ya, bahwa kita akan menjadi seorang pemenang. Berjuang aja enggak mau jadi pemenang. Dari mana bisa menjadi seorang pemenang? Ketika masuk dalam kesulitan, kita lebih banyak kompromi daripada kita mengambil sikap saya harus ibadah. Banyak orang, saya harus kumpul makan. Ya kan? Paham? Ya. Ini jam ibadah. Enggak. Ini tabrakan. Ini jam kumpul makan. Ibadah kan bisa minggu depan. Kumpul makan cuma mau enggak ada lagi yang mentraktirnya nanti. Nah, gimana kita mau menjadi saksi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita aja kompromi meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selamat malam. Ya, Bapak Edi Cahaya Mulyana. Baik. Ya. Pelajaran yang pertama, melakukan kehendak Tuhan bisa membuat kita berada dalam masalah. Pelajaran yang kedua, Tuhan akan bersama kita dalam setiap kesulitan. Dan pelajaran yang ketiga adalah masalah Andalah yang menghasilkan kesaksian Anda. Masalah kitalah yang akan menghasilkan kesaksian kita. Jadi dari masalah yang kita hadapi, itu yang akan menunjukkan bahwa kita sudah bersaksi, ya kan? Maksudnya gimana sih? Orang-orang memperhatikan saudara, hal-hal yang mereka percayai tidak berhasil, dan mereka bertanya-tanya apakah yang Anda percayai berhasil. Kesetiaan saudara kepada Tuhan dan campur tangannya terhadap saudara akan menyentuh kehidupan mereka dengan cara yang tidak akan pernah dilakukan oleh pemikiran manapun. Semua orang di Babel tahu apa yang dipercaya oleh anak-anak Ibrani. Jadi semua orang di Babel, kerajaan Babel, itu tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah orang yang setia kepada Allahnya dalam hal ibadah. Semua orang tahu. Pertanyaannya, apakah lingkungan kita tahu bahwa kita adalah orang yang setia ibadah di hari Minggu? Pada hari Minggu, pada jam ibadah, kemana kita? Apakah lingkungan kita tahu? Apakah setiap masalah yang kita hadapi menjadi kesaksian buat mereka? Perhatikan baik-baik. Semua orang di Babel tahu apa yang dipercayai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi mereka ingin tahu apakah itu berhasil ketika mereka berada di dalam api penghukuman ketika melanggar titah raja. Ternyata mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menunjukkan keputusannya untuk tetap setia beribadah kepada Allahnya menjadi kesaksian yang dahsyat dan luar biasa, tanpa harus berkata-kata bahwa kita itu wah dipuji-puji. Enggak. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesaksian yang otentik yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai ya diakui oleh Nebukadnezar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah orang-orang yang setia kepada Allahnya. Bahkan Raja Nebukadnezar memiliki keyakinan yang baru bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, saudaraku. Karena apa?
Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kompromi dengan keputusan raja. Bahkan raja mengeluarkan titah apa, saudaraku? Wow, luar biasa. Kalau banyak orang Kristen yang imannya model Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi banyak iman orang Kristen itu seperti Yudas Iskariot, karena hanya 30 keping uang perak meninggalkan imannya, meninggalkan ibadahnya demi 30 keping uang perak yang diharapkan oleh Yudas Iskariot. Hanya sebatas menu makanan, ya, kita meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Dia pikir itu ibadah, ya. Perhatikan baik-baik apa komentar keputusan Raja Nebukadnezar. Ya. Ayat 26 pasal yang ketiga Daniel. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Pengakuan Nebukadnezar terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nyata, ya. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Pengakuannya muncul dari mulut Nebukadnezar. Keluarlah dan datanglah kemari. Ya, lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa maaf. Terlalu semangat saya. Sampai rambut jadi rumput. Ya kan? Dari mana tadi? Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Bayangkan, dimasukkan ke dalam api 7 kali kelipatan panasnya, rambut mereka tidak hangus. Ya, rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, apalagi gosong. Ya, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Diakui oleh Nebukadnezar, bukan? Karena mereka tidak kompromi. Apakah orang yang kompromi itu diakui bahwa mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan? Meninggalkan ibadah demi kumpul-kumpul keluarga, demi kumpul-kumpul arisan. Dan berkatalah Nebukadnezar, ayat 28. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ingat saudaraku, apa yang menjadi komitmen integritas Sadrak, Mesak, dan Abednego kita akan lihat di ayat yang ke berapa tadi? Ayat 17. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, harap Tuanku tahu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, sekalipun kami harus mati di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ya, luar biasa bukan? Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berani menantang kematian. Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan berani menantang kematian yang seperti itu? Itu kan cerita dalam Alkitab, bro. Ya kan? Itu kan cerita dalam Alkitab. Kalau kita hari ini diberhadapkan kemana ya? Apakah demikian? Masalahmu menjadi kesaksian, ya, dalam kehidupanmu, saudaraku. Ketika engkau menghadapi masalah, apakah engkau tetap setia kepada Tuhan? Dalam hal beribadah, apakah engkau tetap setia? Ya. Dalam hal komitmen, apakah engkau tetap setia? Dalam hal melayani, apakah engkau tetap setia? Dalam hal apa saja, apakah engkau tetap setia?
Apa tolak ukurnya? Kembalilah kepada Alkitabmu dan bacalah, renungkan. Jangan merenungkan tanpa membaca seperti yang diajarkan oleh pendeta viral itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bacalah dan dengarkan. Baru renungkanlah siang dan malam. Ya, Mazmur pasal pertama aja ya, yang kesukaannya dalam merenungkan Taurat siang dan malam. Bagaimana merenungkan tanpa membaca, walaupun di dalam Mazmur pasal pertama itu tidak ada kata membaca. Luar biasa. Sekelas hamba Tuhan yang luar biasa, punya pemahaman yang sedikit menyimpang. Ya, saya katakan sedikit menyimpang saja lah ya. Karena nanti jangan suzon, ya kan? Yang terakhir, pelajaran yang keempat. Semakin besar masalahmu, semakin besar berkat yang kamu terima. Jadi di balik semua masalah ada berkat yang Tuhan sediakan. Jadi ketika engkau berada dalam masalah, bersukacitalah, bersyukurlah, karena di balik semua masalah, ketika masalahmu selesai, Tuhan sudah sediakan berkat bagi orang yang setia. Karena orang yang mengalami kemenangan dalam hidupnya itu berjuang melewati setiap masalah dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Ya. Baik. Pelajaran yang keempat, semakin besar masalahmu, maka semakin besar berkat yang akan kamu terima. Ya. Dari mana kesimpulan ini didapat? Ya kan? Ngomong aja. Dari mana? Ya kan? Perhatikan baik-baik. Daniel pasal 3 ayat yang ke-30. Baca baik-baik. Jangan renungkan baik-baik sebelum baca, ya. Ayat yang ke-30. Mana ayat ke-30? Oh, sebentar. Kitabnya di mana dia? Lalu raja memberikan kedudukan tinggi. Perhatikan baik-baik. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi. Kedudukan apa? Kedudukan tinggi. Sedangkan kedudukan tinggi itu terjemahan yang lain apa? Kemudian raja memberi kenaikan pangkat. Apa namanya? Promosi. Ya. Setelah itu raja menaikkan pangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terjemahan lamanya, kemudian dilantik baginda akan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam pemerintahan benua Babel. Apalagi ILT 3. Ntar kemana nih? Lalu raja membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi makmur di provinsi Babylon. Luar biasa, bukan? Apalagi? Ya. Then the king promote Sadrak, Mesak, and Abednego in the province of Babylon. Saya senang, saya sangat antusias, ya. Kenapa? Untuk menguatkan diri sendiri, bagaimana harus tetap setia dan menjadi saksi sebagai orang yang setia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, saudaraku. Ya, ada keyakinan seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kesetiaan itu ujungnya adalah berkat Tuhan tersedia, dahsyat, dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, haleluya, haleluya. Ya, promosi datangnya dari Tuhan. Itu bagi orang yang setia, bukan orang yang kompromi, ya kan? Kalau orang yang kompromi mau dipromosikan apanya? Sama dengan mereka, ya kan? Misalnya dalam bekerja aja nggak bertanggung jawab, mau naik pangkat. Dalam bekerja aja tidak berhasil, tidak setia, mau naik gaji. Luar biasa. Nggak ada promosi seperti itu, ya kan? Kecuali nyuap, ya kan? Oke. Aduh Tuhan.
Bahasa Jawanya ya, Sang Prabu banjur paring kalenggahan kang dhuwur. Sang Prabu banjur paring kalenggahan yang dhuwur. Ya. Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego karena Sadrak, Mesak, dan Abednego itu punya prinsip dan integritas. Selain itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga orang yang cakap. Ya, jangan lupa kesetiaan diimbangi dengan kecakapan, ya, kepandaian. Baru promosi itu ada, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, luar biasa. Bahkan di terjemahan yang lain, ya, kemudian raja memberi Sadrak, Mesak, dan Abednego pekerjaan yang lebih penting lagi di provinsi Babel. Luar biasa. Banyak orang menginginkan promosi, banyak orang mengharapkan reward yang besar, gaji besar, pendapatan besar. Tadi dia punya kesetiaan, tidak punya integritas, tidak punya kesaksian yang bagus. Bagaimana mungkin mendapatkan promosi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ingat, ya, pendapatan yang besar itu resikonya besar. Ingin jabatan yang tinggi juga harus tanggung jawabnya tinggi. Jadi harus seimbang, saudaraku. Banyak orang menginginkan gaji yang besar, tetapi tidak mau tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang remeh-remeh saja. Mustahil toh? Oke. Dari sini kita paham bahwa pelajaran apa yang dapat kita petik dari kasus Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 30, ketika Daniel menghadapi masalah soal integritasnya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan diuji dengan undang-undang yang diberlakukan, dan pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Mereka dipromosikan menjadi orang penting di Babilonia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah prinsip Alkitab yang dapat kita andalkan ketika kita membuktikan diri kita setia di saat-saat sulit. Tuhan akan mengangkat kita ke tingkat berkat yang lebih tinggi. Saudara yang percaya, katakan amin. Orang yang tetap setia ketika dalam menghadapi kesulitan, Tuhan akan memberkati hidupnya lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Seperti pujian tadi, istriku kemana ya? Come on. Pribadi yang mengenal hatiku, ada yang tersembunyi bagimu. Hatiku kau tahu, dan tawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus mau berdoa untuk saudara-saudara yang sudah masuk dan bergabung dalam doa sehati saat ini.
Kiranya berkat kemurahan-Mu terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu yang setia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Istimeria Sinaga, Tuhan memberkati Theo Mamarbun, Tuhan memberkati hambanya Bapak Edi Cahya Mulyana, Tuhan memberkati Bapak Musi Teja, Tuhan memberkati keluarga Esther Henok Dapapani, Tuhan memberkati Tante Lastri, Tuhan memberkati Bu Yuli, Tuhan memberkati siapapun engkau, saudara yang sudah mengambil keputusan dan sikap, aku mau menjadi orang yang setia kepada Tuhan dalam setiap kesulitan dan masalahku. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu Tuhan sudah sediakan dan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan dan tahirkan. Engkau yang sedang dalam kesulitan, Tuhan memberikan solusi jawaban yang pasti. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Dia Allah yang lebih mengenal hidupmu lebih baik. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan adalah gembala yang baik, katakan amin, amin. Saudaraku, shalom. Jumpa lagi di waktu dan lain kesempatan yang sama di minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.